Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Di dalam 2 Tawarikh ini, saudara, kita akan memasuki keadaan yang kita sendiri tidak tahu. Bahwa Tuhan menghendaki kepada kita untuk menyiapkan diri. Apa yang harus kita alami. Karena segala sesuatu yang dibiarkan Tuhan punya maksud yang indah. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 mulai ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miumin. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, saudara perhatikan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Sampai di sini, saudara. Saudara, kerap kali kita merasakan dan kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara harus tahu bahwa setan pun mengakui hal itu, saudara. Dan setan lebih gemetar terhadap Allah daripada saudara dan saya. Maka dari itu, saudara, kita harus menyadari bahwa waktunya sudah demikian singkat. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu, saudara. Tetapi saudara harus tahu bahwa di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, Tuhan mempunyai rencana. Dan bukan rencana saudara. Sekarang bukan waktunya lagi untuk kita memakai pikiran dan kehendak kita sendiri. Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia, Dia merasakan, Dia mengerti, dan Dia memberi contoh kepada saudara dan saya. Makanya Dia pada waktu di dalam dunia, Dia tidak mengatakan bahwa aku anak Allah. Tetapi Dia mengatakan aku anak manusia. Dia mau memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana menjadi anak manusia yang berkenan kepada Allah. Karena sudah waktunya, saudara. Dan Dia memberikan bukti bahwa manusia tidak dapat memperkenankan Allah tanpa pimpinan daripada Roh Al-Kudus. Maka dari itu pada waktu Dia naik ke surga, Dia berkata, "Aku akan utus Roh Al-Kudus turun, dan Dia akan tinggal di dalam kamu dan menguasai kamu." Maka dari itu saudara dan saya harus menyadari kehadiran Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memimpin saudara dan saya supaya berkenan kepada Allah.
Makanya saudara, di dalam 6 bulan ini, seminar ini, tiap bulan tidak ada yang sama. Acaranya, peristiwanya, yang dilakukan Tuhan tidak ada yang sama. Kalau hari ini Tuhan berkata, mulai jam 6. Sedang tidak diumumkan. Tidak diberitahukan. Saya berkata, Tuhan, ini tidak diumumkan di koran di mana-mana dan ini permulaan. Tuhan berkata, lakukan saja. Ternyata saudara-saudara ada jam 6 sudah penuh. Kok ya saudara digerakkan Tuhan? Kok ya nurut? Loh. Ya lah. Ini loh. Padahal kita tidak tahu semua saudara. Yang tahu cuma panitia. Kita berdoa, Tuhan bilang jam 6. Aku maunya jam 6. Ya sudah. Saya bilang, udahlah jam 6 saja. Ada orang, tidak ada orang, bukan urusan kita. Yang penting melakukan kehendak Tuhan. Maka dari itu saudara kita harus sadar. Saudara dan saya sekarang membutuhkan apa? Kepekaan. Pengertian. Bagaimana saudara dan saya berjalan menurut pimpinannya Roh. Kalau tidak, saudara pasti nanti kecewa. Tapi kalau kecewa nanti sudah terlambat. Maka dari itu saudara, kita harus berani membayar harganya. Iman tanpa ketaatan tidak ada artinya. Kasih tanpa ketaatan tidak ada artinya. Sebab Tuhan mengatakan kesempurnaan kasih hanya dapat digenapi dengan ketaatan. Tanpa ketaatan, saudara tidak akan dapat menggenapi kasih. Banyak orang berkata, mengapa Tuhan membiarkan Indonesia, gereja-gereja, orang Kristen akan mengalami tantangan dan penderitaan? Sebab iman tanpa salib tidak akan menjadi sempurna. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari. Kalau Tuhan Yesus mau membuat manusia dunia ini bertobat, gampang. Dia datang, dia mengatakan aku anak Allah, lalu dia membuktikan segala perbuatannya. Semua orang Yahudi akan percaya. Tapi mengapa dia mengatakan aku anak manusia? Karena dia mau memberi contoh kepada saudara dan saya. Mengapa dia tidak membuat orang lain takut kepada dia? Sebab penghuni surga dihuni oleh orang-orang yang bukan takut akan Allah, tapi mengasihi Allah. Hanya orang-orang yang mengasihi dia. Nah, orang-orang yang mengasihi dia adalah orang yang pertama kali mengenal akan keberadaan dan kuasa Allah. Dia takut, kemudian disertai dengan penderitaan. Setelah dia mengetahui penderitaan Yesus, dia merasakan penderitaan sebagian dari penderitaan Yesus, baru dia dapat mengasihi Tuhan Yesus. Maka dari itu saudara, kerap kali kita saudara dan saya tahu, tapi kalau untuk mengalami, saudara tidak berani. Saudara lebih senang mendengar kesaksian. Tidak ada kesaksian tanpa penderitaan. Kesaksian ada karena penderitaan. Betul lah? Tapi saudara tidak mau menderitanya. Tapi mau jadi saksi, mana mungkin. Maka kerap kali Allah mengatakan apa? Tuhan mengatakan, lihat Yosafat. Dia seorang raja, dia pada waktu sudah kedudukannya sudah enak, sudah tentram, dikirim musuh-musuh. Saudara perhatikan, bahwa musuh-musuh itu tidak dapat menyerang Yosafat tanpa seizin Tuhan. Makanya banyak orang berkata kepada saya, Pak, hari ini nyoblos apa ya Pak? Saya di mana-mana ditanya, saya ketemu orang, nyoblos apa Pak? Ya tak? Saya bilang, loh, kamu ini jadi orang Kristen berapa puluh tahun toh? Nah, kan, bagaimana caranya? Kamu masuk kotak suara sembahyang, Tuhan nyoblos mana? Coblos, bless. Yang kamu coblos apa ya Tuhan yang netepin no. Itu. Yang jadi presiden, yang jadi menteri siapa yang netepin?
Meskipun jahat korupsi, siapa yang netepi? Soalnya apa? Saudara sendiri cuma bayangin, cari yang indah, yang bagus. Kalau kamu yang diangkat jadi menteri, korupsinya mungkin lebih besar. Soalnya apa saudara? Ya sementara ini kamu yang tidak punya. Kalau punya, ya lupa diri sama. Ini saya ngalami sendiri saudara. Satu saat Tuhan berkata begini, sudah jadi hamba Tuhan loh ya. Bekas mata keranjang, mata duitan, sombong, bekas loh ya. Lalu satu saat saya sudah merasa sudah tidak mata duitan, sudah tidak mata keranjang. Saudara, Tuhan bilang apa? Enggak tuh Yusa, kamu masih mata keranjang. Saya bilang buktiin dong Tuhan, buktiin saudara. Saya itu sudah punya istri saya, sudah punya. 8 tahun saya tidak pernah ketemu bekas pacar saya. Saya sama dia jalan di toko, saudara. Saya lihat belakangnya perempuan itu saja tahu kalau itu bekas pacar saya. Padahal 8 tahun sudah tidak pernah bayangin. Tidak hanya ketemu, bayangin janda. Mimpi juga tidak pernah muncul. Tapi kenapa? Saya pada waktu jalan sama istri saya, belum istri pada waktu itu. Saya lihat belakangnya perempuan itu kok tahu persis kalau itu bekas pacar saya. Cuma belakangnya tok loh. 8 tahun tidak ketemu. Sampai saya jadi penasaran. Ya toh? Apa benar enggak? Saya pura-pura lewat gitu supaya lewat jauh, balik lagi kan ada depan-depan. Itu kan akale laki-laki biasanya gitu dah ya. Ya sama laki-laki semua gitu. Kecuali yang enggak mata keranjang, beda. Nah, saya lihat saudara, mata saya ketemu dia, mata dia ketemu dia. Enggak bisa kedip. Kayak setrum nempel. Tapi lucunya enggak berani negor. Karena apa? Dua-dua sudah punya gandengan. Nah, ternyata masih pantak keranjang enggak? Masih toh? Di situ Tuhan bilang gini, masih toh? Ya Tuhan, kamu itu enggak kenal dirimu dewek. Selama itu enggak muncul, ya kamu enggak lihat. Tapi coba kalau ketemu, nanti enggak tahan kamu. Betul saudara. Untung sampai sekarang enggak pernah ketemu. Nah, ini ada seorang hamba Tuhan, seorang pengusaha. Seorang pengusaha, dia sudah bertobat, sudah bikin persekutuan saudara. Wah, cinta Tuhan luar biasa. Nah, di Jakarta kecantol. Enggak pulang saudara. Berapa? 3 tahun. Istrinya berkata begini, lupa kok enggak pulang. Mau pulang, tapi tidak bisa. Akhirnya dituain terus bertobat saudara. Sudah bertobat pulang, wah sudah indah lagi sama istri anak-anaknya. 2 tahun. Udah berkata. Tahun ketiga muncul saudara. Muncul apa? Kepingin nginjilin perempuan itu. Dia bilang, kasihan dia tidak masuk surga nanti. Istrinya berkata, gak usah Pak, itu urusannya Tuhan. Ya tapi kasihan aku. Pergi ke Jakarta saudara. Nginjilin tok, janji, sumpah, itu. Ke Jakarta, gak pulang. Ditanyai, lupa? Iya ternyata gak bisa pulang. Lengket. Kena lemnya. Saudara, jadi ternyata manusia itu sebetulnya lemah enggak? Tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, saudara tidak akan bisa melepaskan. Mengapa Tuhan berkata hari ini? Hari ini adalah hari 2 hari ini terakhir untuk tahun ini, untuk seminar ini, ya toh? Saya sudah mungkin nggak ketemu saudara lagi, tapi pasti ketemu. Di mana? Di surga, pasti toh? Apa ada yang ketinggalan? Mau ketinggalan? Nah, pasti ketemu di surga loh ya. Biarpun tingkat
biarpun di tingkat 1. Sekedar sebabnya apa saudara? Sebab saudara itu tidak ngerti ternyata hitungan Tuhan bukan hitungan kita. Bukan hamba Tuhan, bukan menyembuhkan orang, bukan membawa jiwa jutaan, bukan. Tapi yang dihitung Tuhan, orang-orang yang menjadi pelaku firman. Pelaku firman, itu contohnya begini. Saudara dan saya punya kelemahan banyak. Salah satu, iri hati, sombong, lalu pemarah, lalu mata keranjang, mata duitan, ya toh? Terus cemburu. Macam-macam itu toh. Nah, kalau saudara itu mendengar firman, lalu firman itu berbicara menjadi rema buat kamu, lalu pada saat kamu mau mencuri, Tuhan berkata, jangan mencuri, rema. Nah, pada waktu itu kan saudara, bergumul. Ngambil enggak? Mamanya anak muda. Nyontek enggak? Nyontek itu nyuri enggak? Tahu nyuri. Tapi ngalami enggak? Semua saudara ini pencuri enggak? Sampai sekarang masih suka nyuri enggak? Jujur coba. Kamu nyuri waktunya Tuhan enggak? Kalau tidur mamanya Tuhan bilang bangun. Kamu enggak bangun, nyuri enggak itu? Terus uang Tuhan berkata, berikan. Wah, aku butuh kok Tuhan. Nyuri enggak? Jadi sampai sekarang masih jadi pencuri enggak? Nah, saudara pada waktu Tuhan berkata, jangan mencuri. Berikan. Tapi kamu bilang, berikan enggak? Berikan enggak. Nah, kalau saudara pada saat itu lakukan, poinnya lebih besar daripada kalau saudara sudah biasa memberi. Saudara punya kelebihan memberi 1 juta, tapi kalau saudara hanya uangnya tinggal 10.000, Tuhan berkata beri. Saudara berikan, poinnya lebih besar yang 10.000 daripada 1 juta. Ngerti saudara? Karena ternyata saudara di sana seorang pengemis, kedudukannya lebih tinggi daripada seorang hamba Tuhan yang dapat jiwa ratusan ribu. Waktu dia tanya, loh Tuhan itu kan pengemis. Tuhan berkata, pernah kamu ngejek dia? Diajak sama dia. Ya betul. Dia punya kedudukan lebih tinggi. Lalu hamba Tuhan ini tanya, dia dapat jiwa berapa? Tuhan berkata, 1. Lalu hamba Tuhan ini yang di tengah 1 berapa Tuhan? Ratusan ribu. Duh, kenapa dudukan di sini? Lalu hamba Tuhan berkata, kamu ditanya, loh Pak, Bapak kok di sini itu mengapa Pak? Dia jawabannya apa? Ini 1 anugerah. Kalau aku masih boleh di tempat nomor 1, di tingkat nomor 1, di tingkat yang paling rendah di surga, itu 1 anugerah. Kenapa? Karena ternyata aku pada waktu khotbah, pada waktu aku membawa jiwa, rencanaku yang aku jalankan, bukan rencananya Tuhan. Ngerti saudara? Maka dari itu ini sudah waktunya saudara. Mengapa Tuhan membiarkan Yosafat penuh ketakutan? Kalau dia tidak ketakutan, dia tidak mengambil satu keputusan mencari Tuhan. Mengapa Indonesia dibuat begini? Supaya saudara dan saya cari Tuhan. Karena waktunya sudah amat singkat. Saudara, Tuhan sudah mengatakan, beberapa saat ini, tahun ini, semua hamba-hamba Tuhan banyak yang dibawa pulang. Tapi jangan nanti salah tangkap loh ya. Mesti loh, saya ini sudah dengar soalnya. Dibel dari Amerika. Pak Yusa, siapa? Saya dari Amerika. Kenapa? Saya kepengen ngobrol sama Pak Yusa. Ada apa? Karena saya dengar Pak Yusa mau mati. Loh. Aku bilang, yang ngomong siapa? Orang Jakarta. Pasti ini salah satu pengikut di sini salah tangkap. Jangan salah tangkap, saudara. Memang ada pernyataan-pernyataan bahwa nanti saya bulan
Juli itu berhenti. Tapi saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan suruh berhenti? Tuhan jawabannya cuma sama saya loh ya. Nanti kamu tahu. Jadi belum tahu. Memang beberapa pernyataan sudah telepon saya. Pak, saya sini. Pak, saya sini. Engkau kok tidak boleh panjang-panjang. Apanya yang panjang? Umurnya. Lah ya malah puji Tuhan, saya bilang. Wong pulang itu untung, betul loh? Tapi Tuhan sendiri belum ngomong sama saya, saudara. Sama istri saya ya belum ngomong. Kapan pulang? Belum ngomong. Jadi santai aja. Relax, terus. Kapan dipanggil untung toh? Untung toh? Nah iya, sudah tenang aja. Jadi jangan pakai akalmu tuh, kepintaran. Makanya jangan kepintaran, Pak. Maka pada waktu Yosafat mengambil satu keputusan, cari Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya sudah mengambil keputusan, cari Tuhan, langkah-langkah apa yang saudara harus ambil? Kita lihat. Di dalam ayat yang ke-13, yang pertama, saudara dan saya harus lakukan. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Langkah pertama yang saudara dan saya ambil, jangan sampai ada yang ketinggalan, saudara. Ayah, ibu, dan anak-anak semua harus menghadap Tuhan. Maka dari itu dikatakan mezbah keluarga. Itu penting. Nah, mungkin saudara tanya, nah kalau bapaknya tidak tobat ya Pak? Belum tobat. Loh ya tidak apa-apa. Ibunya sama anaknya. Yang bapaknya belum ya tidak apa-apa. Tidak usah diributi, Pak, kamu tobat dong Pak. Tidak usah. Kamu ributi malah bikin benteng. Orang laki itu sombongnya setengah mati. Kalau dikasih tahu malah bikin benteng. Nah, tidak apa-apa saudara. Saudara, istri sama anak-anak berdoa menghadap Tuhan, minta belas kasihan untuk suami dulu. Nanti Tuhan pasti bertindak. Tidak usah khawatir. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Dan saudara tidak boleh susah. Kenapa? Mamanya kamu gini, lupa nanti kalau suamiku tidak masuk kan, Pak bagaimana dong Pak, susah nanti di surga. Dah. Di surga nanti saudara tidak bakal gini. Mana suamiku? Mana anakku? Dada. Di sana nanti saudara itu mengenal, oh itu bekas suamiku. Tapi saudara tidak ada nafsu lagi. Tidak ada ikatan lagi. Tidak ada. Maka dari itu nanti saudara bisa mengenal semua. Gak usah khawatir. Makanya saya bilang, udah jangan terlalu bingung. Gak usah gini, nanti bapakku gak masuk bagaimana Pak? Itu urusan Tuhan, kamu yang menjadi pendoa. Kamu harus berdoa, menggerakkan hati Tuhan, sampai Tuhan menaruh belas kasihan. Sebab doa orang benar itu besar kuasanya. Itu yang penting. Maka dari itu saudara perhatikan. Yosafat mengambil satu keputusan untuk bersama-sama mencari Tuhan. Nah, langkah yang kedua, kalau saudara dan saya sudah membayar harga langkah yang pertama, jangan lihat hasil. Duh, kok masih gini Pak? Kok masih gini? Tidak urusan. Hasil bisa menyesatkan. Sebab kalau saudara lihat hasil besar, saudara bisa sombong. Kalau saudara lihat hasilnya tidak ada, saudara bisa kecewa. Ikut Yesus yang diukur hati. Melakukan firman. Itu yang penting. Nah, langkah yang kedua Pak, berkumpul bersama dengan yang lain sehingga Tuhan nanti pakai orang yang sebagai nabi bernubuat, menyampaikan firman. Nah, jadi kadang-kadang saudara mengatakan, loh, lah di dalam kita kan bisa Pak, bisa. Jadi kalau saudara tidak bisa kumpul dengan yang lain, Tuhan akan pakai salah satu. Bisa engkau, bisa istri, bisa suami, bisa orang tua, bisa anak-anak. Tuhan mau pakai semua orang. Sebab Alkitab sudah berkata, akhir zaman, di dalam Yoel 2 berkata apa? Anak-anak akan mendapatkan penglihatan.
Orang tua dapat mimpi. Kenapa saudara? Kalau anak-anak kok dikasih penglihatan orang tua kok mimpi? Kenapa? Sebab anak-anak itu nurut. Karena belum tahu apa-apa. Tapi orang tua kepinteran. Kalau dikasih penglihatan, ya Tuhan setan. Masih dipikir-pikir. Makanya dibuat mimpi. Kalau mimpi kamu sadar apa enggak? Enggak, jadi pikirannya enggak jalan. Nah, Tuhan itu luar biasa, saudara. Maka anak-anak bisa dipakai. Maka dari itu, saudara perhatikan. Lalu kumpul mereka di dalam ayat yang ke-14. Lalu Yehasil bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, diinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut." Nah, perhatikan, pertama kali Tuhan selalu berkata apa? Jangan takut. Kenapa? Karena kamu takut. Maka, kalau kamu ketakutan terus, saudara tidak akan dapat mendengar firman. Firman Tuhan sudah diberikan sekalipun, saudara tidak bisa menerima. Karena ditutupi oleh ketakutan. Maka dari itu Tuhan berkata, jangan takut dan terkejut. Nah, ada dua hal. Karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melawan Allah, melainkan Allah. Nah, kalau saudara dan saya mendapat firman kayak begitu, setiap kali orang-orang pinter terutama, lalu berkata apa? Nah, kalau gitu kita gak usah gerak apa-apa, diem aja. Toh Tuhan yang perang. Itu namanya membatasi kuasa Allah. Mendahului pikiran Allah. Kalau Tuhan berkata, jangan takut, jangan terkejut. Sebab laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang perang, tapi Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengatakan begitu, bukan berarti saudara tidak bertindak. Saudara dan saya tetap maju perang. Sebab cara Tuhan macam-macam. Kadang-kadang Tuhan kepada Daud, dia berdoa, Tuhan aku mau perang ini. Ya. Tuhan berkata, serang melalui muter. Jadi nanti kadang-kadang tanya dulu, Roh Kudus akan berbicara. Tunggu sampai kamu nanti dengar suara di atas pohon orang-orang jalan. Nah, Tuhan di depan, maksudnya itu saudara. Jadi saudara dan saya itu harus belajar peka. Karena kalau saudara dan saya peka, pasti enak. Meskipun ngeri. Loh, bener gak? Makanya saya bilang, turut Tuhan itu kalau kamu mau denger-dengeran nurut. Ngeri-ngeri sedep. Sebab sambil menanti ini, ngerinya setengah mati, saudara. Karena apa? Memang Tuhan itu suka bikin ketegangan. Jadi, mentok dulu baru bertindak. Itu Tuhan. Maka dari itu, Tuhan berkata, jangan takut, jangan terkejut. Tuhan yang berperang. Nah, kalau sudah itu, saudara perhatikan. Besok, haruslah kamu turun menyerang mereka. Lucu gak? Dikatakan Tuhan yang akan berperang, bukan kamu. Tapi Tuhan selanjutnya berkata, besok kamu harus turun menyerang. Kalau nyerang perang gak? Perang, saudara. Nah, kalau perang, saudara siap perlengkapan gak? Bawa pedang, bawa perisai, bawa panah, bawa segala macam perlengkapan dibawa enggak? Rasanya perang sungguh atau pikirannya bilang gini, kan Tuhan nanti yang perang, aku cuma ngambil enak. Ini sama dengan caranya begini, saudara. Pada waktu istri saya mau mati, Tuhan ngomong, dia harus pulang. Saya pada waktu dengar begitu dari dia, saya berkata gini, kamu mau pulang? Nah, apa yang saya harus lakukan? Saya menyiapkan kepulangan dia. Lalu hamba Tuhan datang pada saya gini, Pak, kamu gak boleh menyiapkan kepulangan istrimu. Loh, kenapa? Sebab kalau kamu menyiapkan, itu sama dengan kamu imani yang mati.
harus tetap berjuang. Lawan, jangan mati. Loh. Sebab apa? Sebab kamu harus perjuangkan imanmu. Istrimu tidak boleh mati. Loh, aku bilang, loh lah kalau Tuhan yang punya bilang pulang, mau apa? Mau berjuang kayak apa ya? Gepeng, nggak bisa, dia yang punya. Oh, nggak bisa. Saya dulu, gara-gara istriku, ya model kayak kamu, tak serah ke, mati. Terus saya tanya Tuhan, loh, apa aku salah? Tuhan bilang apa? Kesalahan dia adalah apa? Sudah membaca kisah Abraham mempersembahkan Iskak. Pada waktu Abraham berkata kepada Allah berkata kepada Abraham, ambil anakmu, bawa ke Gunung Moria, persembahkan, sembelih. Abraham punya pikiran bahwa dia nanti Iskak dikasih balik pada. Hah? Tidak. Kalau Abraham berkata, nanti suruh nyembelih, sembelih aja nanti dibalikin. Mati enggak, malah suruh nyembelih enggak. Sungguh, saudara. Itu Tuhan, cara berpikirnya Tuhan itu bukan cara berpikir kita. Kalau Tuhan berfirman, saudara menjadi pelaku. Bukan dengan pikiran yang macam-macam. Bukan dengan nanti kan dikasih balik, nanti gini. Saya ngalami beberapa kali. Daniel tadi yang mimpin ujian. Pada waktu kecil umur berapa bulan Tuhan berkata, anakmu balik ke aku. Kenapa Tuhan? Onder diri tidak ada kurang. Ini turunan. Kakaknya istrimu pun anaknya umur 6 bulan mati. Saya bilang sama istri saya, yang balikin Daniel. Balikin. Karena onder diri kurang. Repot. Gak ada onder diri manusia. Dia nangis terus. Malah nangis terus, ditanya, diminta terus, tambah keadaan, tambah parah. Saya bilang, kamu kejem. Anak sampai kayak kera gitu loh. Tulang kulit, merah semua, mau mati. Kok gemboli terus. Udah sering. Akhirnya dia bilang, ya sudah. Rela, ayo sembahyang. Tuhan, kami suami istri rela. Sungguh. Saya itu orangnya kodok. Sebab saya kalau sudah dengar gitu, saudara, nggak pernah mikir nanti dikasih balik, dah. Semikian itu saya bilang sama istri saya, besok ke rumah sakit, ambil anak itu. Loh, kenapa? Biar cepat mati. Kalau Tuhan sudah berkata begitu, saya punya pikiran, aku bawa pulang supaya cepat mati, balik ke Tuhan cepat-cepat, biar beres. Saya orangnya itu memang nggak sabaran. Sampai kematian pun tidak sabar saya. Jadi jangan kaget kalau saya bertindak begitu. Tanya istri saya. Saya bertindak begitu. Saya bawa duit, masuk rumah sakit. Saya mau bayar. Saya mau bawa pulang. Dokter bilang tidak boleh, tidak urusan. Anakku bukan anakmu. Lalu saya masuk, Tuhan itu tahu hati saya sungguh-sungguh tidak main-main, saudara. Persis mau masuk ruangan kanak-kanak ini. Yang ngomong di jalan loh, enggak sedang sembahyang, saya sedang jalan sama istri saya mau nebus anak ini. Dia ngomong, anakmu hari Senin bawa pulang jam 9 sembuh. Terus kalau dengar gitu terus kamu bilang amin gitu. Enggak, saya bilang, Tuhan kalau ini engkau sekali lagi bener apa enggak, nanti ngomong tok. Terus Tuhan bilang, anakmu hari Senin bawa pulang jam 9 sembuh. Saya bilang, amin. Nah, saya yakin itu Tuhan. Langsung saya nemuin istri, saya bilang, yang ada apa? Anakmu sembuh. Waduh, puji Tuhan. Balikin karena kamu nurut. Saudara tahu, jikalau engkau dan saya dengar dapat firman bisa diubah karena penurutanmu. Tapi jangan kamu tentang, tidak akan diubah. Sehingga pada waktu itu, loh kok diubah? Karena kamu menyerah, kamu rela. Sebab Tuhan tuh gini, kalau Tuhan minta, kayak kamu punya anak kecil, mau kasih itat, roti gede,
Terus mamanya bilang, Mama minta. Kira-kira kalau anaknya bilang, jangan, malah sengaja di ngotot dah. Tapi kalau anaknya bilang, Mama ambil mah, kan mamahnya ngasih. Mama ambil dulu sebanyak-banyaknya, nanti yang sisanya buat saya. Rela enggak ngambil? Malah, ya sudah, itu anak baik. Itu Tuhan tuh begitu, saudara. Saya pada waktu itu pulang, sehat. Saya nemui dokter, saudara, saya bilang, dokter, anakku hari Senin jam 9 saya bawa pulang. Dokternya langsung bilang apa, saudara? Kamu ini kan dokter gigi, dok? Jadi saya dibilang gila kamu. Apa? Saya bilang sembuh. Apa? Sembuh. Siapa yang bilang? Tuhan. Bayangin saudara, saya gila-gilain terus. Aku sampai akhirnya gini. Hari Senin jam 9 kamu buktiin. Kalau tidak jadi, jangan percaya bahwa Tuhan bisa bicara. Boleh? Saya tidak praktek. Saya mau buktiin. Tapi saudara, orang naruh pinter nih loh. Jam 9 kurang 10 menit, tidak ada perubahan. Akhirnya saya dimaki-maki sama dia. Dimaki-makinya gini, gara-gara ini nungguin anakmu, aku nggak praktek kehilangan duit. Aku jadi turut gila. Aku bilang, loh lah kok kamu percaya? Lah karena saya mau membuktikan. Lah iya, nanti ini buktikan kamu yang atau saya yang gila. Tapi kamu percaya nggak? Lah mana? Kalau Tuhan nyembuhin kan dari sedikit. Tuhan bilang enggak. Kalau Tuhan bertindak tepat pada waktunya, semua bisa jadi. Karena dia Allah yang maha kuasa. Apa sekarang masih ada mujizat? Amin? Ya, amin itu yakin loh ya. Jadi jangan deg-degan nanti mepet. Sebabnya saudara itu juga kurang percaya. Nah ini dokter yang kurang 5 menit. Suster periksa. Gak ada perubahan. Marah-marah lagi. Aku bilang jam 9. Apa ya? Lu nanti jam 9. Terus akhirnya bawa anak ini, bawa. Dipelajari saudara. Yang diperiksa apanya? Ya gak tahu. Aku bilang gitu. Pokoknya jam 9. Terus untungnya itu madep dia saudara. Coba madep saya yang kena. Madep dia, anak kepala di sana. Ditelanjangi. Apanya yang diperiksa? Nanti dulu. Sekarang, saya bilang, jam 9 tepat itu saudara. Sekarang, saya bilang. Anak itu tarik kaki. Kayak orang mau ngeluarin tenaga dalam. Gitu. Yang keluar empedu nyemprot dokter. Wah, ya rasain lu aku. Mukanya dokter ini hijau semua. Empedunya keluar. Padahal dulunya enggak ada. Dokter bilang ini. Ya sampai sekarang saya enggak bisa lupa. Dia ngomong bahasa Belanda. Endelek. Endelek itu selesai. Lalu dia bilang percaya? Dia berkata, kalau tidak melihat saya tidak percaya bahwa ada mujizat. Lalu saat itu dia berkata, bawa pulang anakmu sembuh. Nyatanya hidup sampai sekarang kayak gitu bundernya. Maka dari itu saudara, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Jadi jangan saudara itu bingung kalau punya anak gini, ayo ini. Itu semua justru karena Pak Tuhan mau membuat mujizat, kemuliaan yang mau dinyatakan. Sengaja, Tuhan tuh memang suka gitu. Lazarus jika dia sakit, orang yang kamu kasih sakit Tuhan. Tuhan Yesus bilang, Alkitab bilang apa? Yesus sengaja mengundur. Mati. Tapi Tuhan berkata apa? Supaya kemuliaan Allah. Nah, maka dari itu saudara, tidak usah khawatir. Berjalan rileks saja. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Nah, di sini Tuhan berkata, besok kamu maju menyerang. Nah, terus coba perhatikan. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Jeruel. Dalam peperangan ini,
tidak usah kamu bertempur. Nah, menyerang ya nyerang, tapi tidak usah bertempur. Loh. Jadi beda lagi. Makanya saudara harus belajar firman dan saudara belajar cara berpikirnya. Kalau Tuhan berkata serang, serang. Tapi belum tentu bertempur. Beda, saudara. Nah, pergi ke tempat, kamu tidak usah bertempur karena mereka ternyata sudah mati. Kan penak toh. Tapi saudara gak boleh punya pikiran gini. Serang. Terus kamu punya pikiran, mestinya mereka sudah mati. Ya malah hidup, malah. Gak boleh. Karena apa? Alkitab berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, pikiranmu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi makanya itu kalau Tuhan berfirman, jangan coba-coba mulai mikir-mikir, mestinya, kira-kiranya jadinya gini. Enggak. Itu enggak akan terjadi. Tapi kalau saudara berjalan menurut aliran roh, jalan aja, nekat, engkau akan sampai. Nah, selanjutnya Alkitab berkata kepada Yosafat, ya perhatikan. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Perhatikan. Setelah saudara dan saya mendapatkan firman, yang saudara dan saya lakukan adalah apa? Mengucap syukur, menyembah. Terima itu firman. Penuh percaya. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Dan saudara perhatikan, Yosafat ini raja, tapi dia berlutut bersama-sama dengan rakyatnya, rendah hati. Kuncinya jangan lupa. Lalu dia berkata, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Mengapa hari ini khusus? Loh, lucu enggak? Yang Tuhan bicara itu sama Iin, dia itu biasanya khotbah. Tapi hari ini suruh nari-nari. Aneh tak? Karena apa Tuhan berkata? Ini hari terakhir. Sebab anak-anakku, Tuhan berkata, aku mau siapkan mereka dalam peperangan. Setelah itu nanti selesai seminar, mereka harus masuk dalam peperangan. Kamu siapkan. Kamu semua menari, memuji, percaya bahwa Allahmu akan memberi kemenangan kepada kamu. Gak usah takut apapun yang kamu hadapi. Gak usah takut. Mati hidup di tangannya Tuhan. Gak usah saudara takut. Saudara harus menghadapi. Nah, peperangan yang bagaimana yang Tuhan beri, saya tidak tahu. Tetapi saudara pribadi akan tahu. Peperangan itu Tuhan berkata apa? Di samping itu Tuhan berkata apa? Kalau engkau mau mengikut aku, pikul salib setiap hari. Artinya apa? Saudara dan saya harus mengambil poin yang paling besar di hadapan Allah, yaitu supaya kamu berbuah-buah roh. Jadi watak perang ini kamu harus perangi tiap hari. Perangi, sangkali dirimu. Perangi. Kamu berperang itu tiap hari, saudara. Jangan saudara kira, saya dengar sendiri. Yang beberapa bulan yang lalu, ada orang yang di sini turut seminar. Waktu itu saya berkata, siapkan dirimu. Ada yang mau pulang. 2 minggu kemudian orang itu berapa hari pulang. Sehat ya pulang. Jadi saudara kita harus cepat. Jangan tunggu-tunggu. Jangan berkata masih lama. Belum tentu. Sebab Tuhan yang tahu. Maka dari itu saudara harus berperang tiap hari. Mengenai apa? Mengenai sifat dan perang ini yang jelek-jelek itu. Potong, berikan. Potong, berikan. Dan kamu tidak akan mampu mengalahkan watakmu. Siapa di antara saudara yang bisa menghilangkan wataknya sendiri? Mata keranjangnya bisa? Nggak bisa, saudara. Hilang, sudah hilang. Nyatanya muncul. Tapi kalau saya berkata, Tuhan, Engkau yang menolong aku. Bebaskan aku.
dibebaskan. Caranya apa? Saya tidak boleh ketemu. Nah, kalau ketemu kan timbul meneh. Jadi disingkiri jauh-jauh. Loh, caranya Tuhan. Saudara tahu? Tuhan punya cara macam-macam. Tapi selama kamu hidup di dalam daging, kamu tidak akan bebas. Percaya. Di dalam dunia kamu tidak mungkin bisa sempurna tanpa pertolongan Roh Kudus. Tanpa salib dan ketaatan, kamu tidak bisa menyempurnakan kasihmu. Maka ini tiap hari. Nah, saudara akan menghadapi, kalau saudara menghadapi keuangan, saudara akan menghadapi kesehatan, saudara tidak perlu takut. Semua Tuhan biarkan karena Tuhan sudah ukur. Kenapa? Tuhan itu punya maksud, saudara. Saya sampai tidak bisa ngerti. Seminar ini kenapa cuma 6 bulan, ya tidak ngerti saya. Cuma Tuhan bilang, selesai. Masa bodoh? Saya bilang, pokoknya habis ini kamu perang. Aku ya perang, kau ya perang kok. Sendiri-sendiri. Nah, Tuhan itu besok berkata begini, saudara. Besok saya mau umumkan. Tapi ini kok suruh ngomong. Saya ini terus terang ketakutan. Takutnya apa? Segini aja sudah tidak cukup kok. Besok itu Tuhan bilang, berikan mereka roti dan air. Seperti Elia. Berikan mereka makan roti dan air. Untuk bekal supaya mereka nanti berani dan menghadapi itu kuat. Ya ampun, saudara. Elia dikasih makan berapa roti? Sekali apa 2 kali? 2 kali. Makan roti 2 kali, minum air 2 kali, dia kuat jalan 40 hari 40 malam. Jadi roti 1 kuat berapa? 20 hari. Di Ambon, anak kecil dikasih permen sama Tuhan. Suruh lari 2 hari 2 malam. Kuat. Tidak makan, tidak minum. Nah, saya bilang, loh Tuhan kok cuma kasih permen? Lah cuma 2 hari yo. 2 hari permen cukup. Aneh tak Tuhan itu? Nah, saya itu tidak tahu, saudara. Saya ini cuma hanya nurut apa tiap tak bulan di lain-lain ya sudah nurut. Makanya besok saudara kalau terima roti jangan dimakan dulu. Makannya sama-sama. Seperti perjamuan, tapi bukan perjamuan. Itu roti supaya saudara nanti menghadapi peperangan saudara cepat. Nah, yang jamin Tuhan bukan saya. Jangan, tapi hati-hati loh ya. Sebab ada yang bilang gini, Pak, nanti aku boleh nggak bawa rotinya tak bawa pulang? Lalu jadi jimat itu. Nggak boleh. Nanti airnya, ini air jimat. Nggak boleh. Itu air biasa, itu roti biasa. Tapi itu lambang untuk Tuhan sudah memberi kamu dan saya. Ya, saudara perhatikan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Nah, maka setelah itu ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Perhatikan, saudara. Dan ini engkau harus perhatikan. Makanya kalau saudara dan saya mendapatkan nubuatan, jangan saudara lalu hakimi nilai. Kalau itu salah, yang bernubuat yang bertanggung jawab. Tapi saudara harus menerima. Karena Tuhan mau orang yang rendah hati. Biarpun hamba Tuhan itu bernubuat tidak jadi, tapi buat saudara yang menerima dan saudara percaya itu akan berkhasiat untuk engkau dan saya. Jadi kalau orang yang bernubuat itu salah, biar dia tanggung jawab. Tapi jangan saudara menghakimi. Belajar rendah hati. Nah, Yosafat, dia pada waktu mau menyerang, dia berdiri. Kenapa? Dia memberi semangat.
Perhatiin saudara, ini tergantung rajanya, ini tergantung kepala keluarga, ini tergantung ibu. Sebab ibu bisa bertindak sebagai kepala keluarga, suami bisa bertindak sebagai kepala keluarga. Di hadapan Tuhan, yang penting adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ini hati-hati. Yosafat memberikan semangat supaya mereka percaya, tapi dengan pikiran perang sungguh-sungguh, tidak main-main. Lalu setelah itu tanya Tuhan lagi langkah apa yang harus diambil. Siapa yang maju di depan? Jadi saudara tahu, hidup dengan Tuhan itu langkah demi langkah. Tidak usah saudara takut, tidak usah saudara khawatir. Saudara di dalam kesulitan yang bagaimanapun, Tuhan itu sengaja supaya kamu itu bertobat sungguh. Supaya kamu dibikin takut, supaya kamu cari Tuhan itu sungguh-sungguh. Kalau engkau sungguh-sungguh, pasti ada jalan keluar. Sebab Tuhan itu luar biasa. Nah, setelah itu, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di dalam peperangan, saudara, logikanya gimana kok yang depan itu muji-muji Tuhan? Orang perang yang di depan itu ya pakai senjata lengkap, pakai perisai besar-besar, tapi untuk Tuhan beda. Yang berperang di depan adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata apa saudara? Ucapkan syukur dalam segala perkata. Dan Tuhan yang akan bertindak. Saudara dan saya tidak mempunyai kemampuan, tapi Tuhan bisa. Saya dulu itu brengseknya kayak apa saudara, tapi Tuhan ubah semuanya hanya karena anugerah. Maka dari itu saudara, engkau harus tahu, besok juga Tuhan memberikan kepada saudara dan saya. Tuhan berkata, berikan apa yang aku berikan kepadamu. Jadi supaya saya itu tidak utang sama saudara. Besok itu juga tiap hari, tiap orang mendapatkan ini. Apa yang saya dapat dari Tuhan, saya berikan kepada saudara. Nah, saudara nanti baca di rumah besok, dan itu diapalkan, dan diomongkan kepada jiwa saudara, kalau saudara mau berhasil. Sebab Tuhan berkata, mereka yang benar-benar melakukan apa yang engkau dapat dariku, seperti engkau lakukan, mereka akan menikmati. Luar biasa Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi. Tapi jangan lupa, pedang harus di sebelah kiri atau kanan. Oh, ternyata ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau yang kanan, pantesan kamu kerap kali perang firman. Orang bawa pedangi, bawa perang, bawa firman, tok 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 tok. Pakai pedangnya itu yang kiri, tongkatnya yang kanan. Tongkat itu Roh Kudus menuntun. Jadi tanya, Tuhan, orang itu perlu diperang, ditusuk sama pedang enggak? Kok belum? Wah itu, saya dulu ya gitu. Waktu dikasih Tuhan, saya bingung. Kanan kiri. Nah itu musuh banyak. Pedangnya loh, kanan kan bisa langsung babak. Tapi kanan kiri saya bilang, Tuhan, ini kanan apa kiri? Tongkat di tangan kanan. Loh, kok aneh? Nah, ini Tuhan. Tongkat di tangan kanan. Loh, kenapa Tuhan? Minta petunjuk Roh Kudus. Ternyata saudara, apa yang saya lakukan Tuhan luar biasa. Saya diserang pakai tombak. Saya angkat tongkat saya. Cok, dalam nama Yesus. Orangnya kaku. Oh, ternyata Roh Kudus ini luar biasa. Tongkat ini penolong ini luar biasa. Tak angkat gitu kok. Gini terus. Terus saya bilang, saya deketi. Loh, kayak kaku toh. Lah, ini kaku. Terus ini tak tusukkan. Cus. Gak usah perang. Jadi kalau pedang di tangan kiri itu maksudnya jangan pakai bertempur. Kamu
nggak usah bertempur. Iblis sudah dikalahkan Yesus. Tapi caranya pakai tongkat, petunjuk Tuhan bagaimana. Makanya nanti saudara lihat tongkatnya ini aneh. Tongkatnya itu ujung yang atas ngelengkung. Aku bilang, lu kenapa Tuhan? Buat narik siapa? Musuh. Lah musuh lagi. Yang Tuhan berkata kasihi musuhmu. Kok musuhnya mau gantoli? Perlunya buat supaya kalau ada domba tersesat ditarik. Buat saudara seimanmu, buat istri, anakmu, suamimu, orang tuamu digantoli. Lah ujungnya tongkat itu cabang 2 gini. Saya bilang, loh kenapa Tuhan kok ujungnya 2? Cabang 2. Buat nangkep kepala ular. Jadi ular gitu. Jadi gak gigit kamu. Tapi enggak. Tuhan tuh aneh-aneh. Makanya saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Pedangnya pun bermata 2. Jadi kalau ditusukkan set diputer, ambrol semuanya. Maka dari itu harus sebelah kiri saudara. Kalau sebelah kanan, orang bawa pedangi semua. Ambrol semua saudara. Jadi batu sandungan sungguh. Maka dari itu saudara, besok dapat 2 roti sama air. Kalau selesai, ini buat kenang-kenangan. Supaya saudara dan saya menjadi pelaku firman. Sebab isinya begini. 1, kamu itu bodoh. Kamu ini bodoh apa pintar? Bener, tak ngaku abai gitu. Kamu ini bodoh, tidak punya kemampuan apa-apa. Cuma sekedar tulang-tulang kering. Jadi hanya bisa dipakai sama Tuhan kalau Tuhan mau. Kedua, sangkali dirimu terus-menerus setiap saat. Ketiga, jangan kasihan diri sendiri. Karena itu jerat yang membawa engkau kejatuhan. Keempat, menurut Tuhan, taat. Kelima, tunggu saatnya Tuhan. Jadi, jangan tergesa-gesa. Keenam, semua karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus di dalam diri saudara. Dan yang ketujuh, demi kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan untuk demi kepentinganmu, kemuliaan, tapi demi kepentingan dan kemuliaan Bapa. Kalau saudara dan saya melakukan hal itu, saudara akan sampai. Kasihmu akan menjadi sempurna. Imanmu akan menjadi sempurna. Karena di dalam penderitaan sekalipun, engkau tidak akan jatuh. Karena apa? Karena akan menyempurnakan kasih dan iman. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Sementara nyanyian ini dinyanyikan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang.
Saudara, mulai didahului dengan pujian, ditutup dengan pujian. Kau dan saya akan menikmati apanya Tuhan telah janjikan pada saudara dan saya. Jangan takut. Menghadapi masa depan saudara tidak tahu. Tapi jangan khawatir. Yang tahu Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Orang yang karib kepadaku, aku akan bentengi dia. Aku akan menjadi perisai dia. Tidak ada sesuatu yang boleh menyerang dia tanpa seizin Tuhan. Maka dari itu tidak usah takut. Apapun yang terjadi saudara tenang. Saudara hadapi. Saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Karena tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Kita tidak temu di sini, ketemu di surga pasti. Maka dari itu saudara, siapkan diri kita. Kita ini nanti mengucap syukur, memuji-muji Tuhan lagi. Setelah itu, hari ini sama besok persembahan 2 kali. Hari ini sama besok. Yang di depan nanti saudara beri yang di depan, yang mau pulang nanti di pintu ada. Persembahan 2 kali, terakhir 2 kali, selesai. Biasanya sekali, kadang-kadang ke permulaan, kadang-kadang terakhir. Kita tidak tahu. Tuhan maunya gitu. Uang pun bukan buat saya. Nanti didoakan, buat apa? Ini, lakuin. Pokoknya nurut saja. Saudara nanti akan memetik buahnya luar biasa. Karena Tuhanmu Tuhan yang hebat. Percayalah. Tapi saya anjurkan loh ya, saya anjurkan. Jangan besok ada pembagian itu, terus jangan ngajak-ngajak orang. Kasian, tidak cukup ini tempatnya saudara. Tidak cukup. Dulunya ada yang usul di Senayan. Orang Tuhan tidak suruh di Senayan. Saya tidak cari jemaat. Habis ini selesai bye-bye. Saya tidak ketemu lagi sama saudara. Sebabnya apa? Saya juga tidak ke Jakarta lagi. Sudah tidak tahu kemana. Tapi pokoknya Tuhan bilang nanti kamu tahu. Nah, nanti kejadiannya apa? Ya nanti kamu tahu. Ya dah. Jadi jangan cari-cari, percuma. Cari Yesus. Semua nanti diatur Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Semua pesan-Mu hamba sudah sampaikan. Sekarang tinggal anak-anak-Mu percaya atau tidak, itu hak mereka. Tetapi hamba-Mu menyelesaikan semuanya Tuhan. Hamba-Mu bersyukur karena selama 6 bulan Tuhan, Engkau yang ngatur semuanya. Dan banyak anak-anak-Mu menikmati apa yang Engkau katakan. Dan hamba sendiri pun menikmatinya. Maka dari itu Tuhan, Engkau yang akan berbicara. Firman yang hamba bawakan semua sama saja. Tetapi di dalam penerangan-Mu, mereka menjadi rema. Tiap-tiap pribadi mempunyai rema sendiri-sendiri. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah. Supaya mereka dapat menjadi pelaku firman tiap hari. Sehingga pada waktunya tiba, mereka didapati setia. Hamba-Mu mohon Tuhan, supaya jangan ada yang ketinggalan. Tolong Bapakku, kasihani, jangan ada yang ketinggalan. Hamba-Mu rindu, semuanya nanti kita berkumpul di surga. Meskipun di tingkat 1 sekalipun, yang penting Tuhan, kami boleh masuk. Kasihani Tuhan, karena Engkau tahu kami tidak akan mampu, tetapi Engkau yang membuat kami mampu. Tolong kami, buat kami mengerti dan peka. Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Aku di tangan-Mu, oh Yesusku. Sebelum kita menghadapi apa yang akan terjadi, saudara dan saya menghadap Tuhan dan katakan, Tuhan, aku ada di tangan-Mu.
di pikiranmu, di hatimu, di dalam rencanamu. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Yesus,